Halo Sobat Gen Z, siap-siap buat ngegali pelajaran sejarah finansial dengan gaya yang asik dan santuy. Di video kali ini, kita bakal bahas tentang gimana salah satu imperium terkuat sepanjang masa, Romawi, bisa runtuh karena kesalahan finansial. Yap, kamu nggak salah dengar. Ternyata, di balik kemegahan Colosseum dan Legiun Romawi yang legendaris, ada pelajaran penting tentang pentingnya strategi finansial yang cerdas. Bayangin dulu, Romawi pernah jadi superpower di masanya. Mereka punya militer yang ditakuti, kota-kota yang megah, dan ekonomi yang seolah-olah nggak terkalahkan. Tapi seperti semua imperium besar lainnya, kejayaan Romawi nggak berlangsung selamanya. Salah satu faktor utama yang menyebabkan keruntuhan mereka, kesalahan dalam mengelola keuangan negara. Koin denarius Romawi yang terbuat dari perak murni jadi simbol kekuatan dan kepercayaan. Tapi seperti pepatah bilang, kekuatan yang nggak dikendalikan selalu punya harga. Di video ini kita bakal belajar dari kesalahan Romawi dan gali lebih dalam tentang gimana cara melindungi aset dan membangun kekayaan di era modern. So stay tuned and let's get started. Bayangin kamu lagi asik nge-scroll TikTok, tiba-tiba muncul berita heboh tentang krisis ekonomi global. Nilai tukar rupiah anjlok, harga-harga pada naik, dan tabungan kamu kerasa makin menipis. Nah, di momen-momen genting kayak gini, banyak orang yang beralih ke safe haven currencies. Safe haven currencies itu kayak tempat berlindung yang aman di tengah badai ekonomi. Mata uang kayak dolar AS, Swiss franc, dan yen Jepang udah terkenal punya nilai yang relatif stabil, bahkan ketika mata uang lain lagi berguncang. Kok bisa gitu? Soalnya negara-negara ini punya ekonomi yang kuat, sistem politik yang stabil, dan kebijakan moneter yang konsisten. Jadi pas terjadi krisis global, banyak investor dan individu yang buru-buru nukar uang mereka ke safe haven currencies. Kenapa? Karena mereka percaya bahwa mata uang ini punya risiko penurunan nilai yang lebih rendah. Plus, likuiditasnya juga tinggi. Alias, gampang banget buat ditukar balik ke mata uang lain tanpa harus kehilangan banyak duit. Intinya, safe haven currencies itu kayak asuransi buat ngelindungin aset kamu di tengah ketidakpastian ekonomi global. Lupakan sejenak tentang Bitcoin, NFT, atau saham-saham teknologi yang lagi hype. Di dunia investasi, ada satu pemain lama yang nggak pernah kehilangan pamornya. Emas. Udah dari zaman Cleopatra sampai sekarang, emas tetap jadi primadona yang selalu diincar buat lindungin nilai kekayaan. Kenapa sih emas selalu punya tempat spesial di hati para investor? Simpel aja. Emas itu aset yang nilainya cenderung stabil, bahkan ketika pasar lagi anjlok parah. Bayangin, di tengah krisis ekonomi global, inflasi meroket, bank-bank pada kolaps, emas tetap berdiri kokoh. Emas itu kayak sahabat sejati yang selalu ada buat kamu, terutama di saat-saat sulit. Di era modern ini, emas nggak cuma bisa kamu simpan dalam bentuk fisik kayak koin atau batangan, tapi juga bisa diinvestasikan secara digital melalui instrumen kayak Exchange Traded Fund (ETF). Salah satu ETF emas yang paling populer adalah SPDR Gold Shares (GLD), yang memungkinkan kamu untuk berinvestasi di emas tanpa ribet nyimpen emas batangan di rumah. Jadi, nggak ada alasan lagi buat nggak mempertimbangkan emas sebagai bagian dari portofolio investasi kamu. Siap-siap masuk ke dunia futuristik di mana uang tunai udah nggak relevan lagi. Yep, kita lagi ngomongin cryptocurrency, Sobat Gen Z. Di era digital yang serba canggih ini, cryptocurrency kayak Bitcoin dan Ethereum udah jadi fenomena global yang mengubah cara pandang kita tentang uang. Bayangin, kamu bisa transfer uang ke belahan dunia lain dalam hitungan menit, tanpa harus berurusan sama bank atau lembaga keuangan konvensional. Itulah salah satu kekuatan utama cryptocurrency, yaitu sistem terdesentralisasi yang beroperasi di luar kendali pemerintah atau bank sentral. Nggak cuma itu, cryptocurrency juga punya potensi besar buat lindungin aset kamu dari risiko inflasi dan gejolak ekonomi. Kenapa? Karena jumlah Bitcoin dan cryptocurrency lainnya terbatas, nggak kayak uang fiat yang bisa dicetak seenaknya oleh pemerintah. So, di tengah ketidakpastian ekonomi global, cryptocurrency bisa jadi pilihan menarik buat diversifikasi portofolio investasi kamu. Chapter 4. Pernah mimpi punya gedung pencakar langit atau mal megah? Sayangnya harga properti yang selangit seringkali jadi batu sandungan buat para milenial dan Gen Z. Nah, disinilah peran Real Estate Investment Trust atau REIT yang bisa bikin mimpi kamu jadi kenyataan. REIT itu kayak patungan buat investasi properti. Jadi kamu bisa punya jatah di gedung perkantoran, apartemen, hotel, atau pusat perbelanjaan tanpa harus ngeluarin modal gede buat beli properti secara langsung. Dengan modal yang relatif terjangkau, kamu udah bisa nikmatin keuntungan dari kenaikan harga properti dan pendapatan sewa. REIT juga bisa jadi pilihan menarik buat diversifikasi portofolio investasi loh. Soalnya pergerakan harga REIT cenderung nggak selalu sejalan sama pasar saham.
Jadi ketika pasar saham lagi anjlok, rate besar perbedaan portfolio kamu start bebel. Gimana itu? Chapter 5, Dana Saham Dividen, mesin uang yang bekerja keras buat kamu. Siapa bilang investasi itu ribet dan butuh modal gede? Dengan dana saham dividen, kamu bisa dapetin penghasilan pasif tanpa harus kerja keras tiap hari. Bayangin, kamu bisa rebahan santai di rumah, jalan-jalan sama doi atau ngejar passion kamu, sementara uang terus mengalir ke rekening kamu. Dana saham dividen itu basically kumpulan saham dari perusahaan-perusahaan yang punya track record bagus dalam membagikan dividen secara rutin. Dividen itu kayak bonus yang dibagiin perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Nah, dengan invest di dana saham dividen, kamu bisa dapetin bonus rutin dari perusahaan top, tanpa harus pusing mikirin strategi trading yang rumit. Nggak cuma itu, dana saham dividen juga bisa jadi tameng yang ngelindungin kamu dari inflasi. Soalnya, perusahaan-perusahaan yang rajin bagi dividen, biasanya punya fundamental bisnis yang kuat dan mampu menghadapi gejolak ekonomi. Jadi di tengah ketidakpastian ekonomi global, dana saham dividen bisa jadi pilihan yang aman dan menguntungkan buat jangka panjang. Chapter 6, Komoditas Industri, investasi di jantung ekonomi global. Pernah nggak sih kamu bayangin gimana jadinya dunia tanpa smartphone, mobil, atau gedung-gedung pencakar langit? Semua benda-benda canggih yang kita nikmati sehari-hari itu nggak mungkin ada tanpa peran penting dari komoditas industri. Komoditas industri itu kayak bahan baku yang ngebentuk peradaban modern. Minyak bumi, gas alam, tembaga, lithium, nikel, dan masih banyak lagi adalah komoditas-komoditas yang jadi tulang punggung industri global. Nah, kamu bisa bayangin sendiri kan, gimana pentingnya komoditas industri dalam perekonomian dunia. Buat kamu yang tertarik buat diversifikasi portofolio investasi, komoditas industri bisa jadi pilihan yang menarik. Soalnya, harga komoditas industri cenderung dipengaruhi oleh faktor-faktor global, kayak pertumbuhan ekonomi, geopolitik, dan perubahan iklim. Jadi, Chapter 7. Strategi anti-fragile, membangun kekayaan di tengah ketidakpastian hidup, itu penuh dengan kejutan, Sobat Gen Z. Krisis ekonomi, pandemi global, perang dagang, semua bisa terjadi tanpa kita duga. Nah, di tengah dunia yang penuh ketidakpastian ini, penting banget buat punya strategi anti-fragile, alias strategi yang bikin kita nggak cuma tahan banting, tapi malah makin kuat ketika dihadapkan sama masalah. Konsep anti-fragile ini dipopulerkan sama Nassim Taleb, seorang penulis dan mantan trader Wall Street. Menurut Taleb, sistem yang anti-fragile itu kayak hidra dalam mitologi Yunani, yang kepalanya bisa tumbuh lagi meskipun udah dipenggal. Keren kan? Nah, gimana caranya nerapin strategi anti-fragile dalam investasi? Simpelnya kamu harus punya alokasi aset yang seimbang antara aset yang aman dan aset yang punya potensi pertumbuhan tinggi. Misalnya, 80-90% portofolio kamu bisa dialokasikan ke aset aman, kayak cash, emas, atau obligasi pemerintah. Sisanya, 10-20%, bisa kamu alokasikan ke aset pertumbuhan tinggi kayak saham teknologi, cryptocurrency, atau startup. Outro, menjadi pintar dalam mengelola keuangan. Nah, Sobat Gen Z, itulah beberapa pelajaran finansial berharga yang bisa kita petik dari keruntuhan Romawi. Ingat, sejarah seringkali berulang, dan kesalahan finansial bisa terjadi pada siapa saja, bahkan pada imperium sebesar Romawi sekalipun. Di era modern yang penuh ketidakpastian ini, penting banget buat kita generasi muda untuk melek finansial dan punya strategi yang tepat dalam mengelola aset dan membangun kekayaan. Dengan diversifikasi investasi ke aset-aset aman, mulai dari mata uang safe haven, emas, kripto, REIT, saham dividen, komoditas industri, hingga strategi anti-fragile, kita bisa jadi lebih siap menghadapi badai ekonomi dan mencapai kebebasan finansial yang kita impikan. Jadi aset mana yang sudah ada di portofolio kamu? Atau aset mana yang paling bikin kamu penasaran buat explore? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Ingat, informasi ini hanya buat edukasi dan bukan nasihat investasi. Selalu lakukan riset mendalam dan konsultasikan dengan profesional keuangan sebelum membuat keputusan investasi ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini buat dapetin info finansial keren lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Ingat, jangan cuma survive di tengah badai ekonomi, tapi miliki lifeboatmu sendiri dan wujudkan kebebasan finansial yang kamu impikan.